kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai isu kontemporer. Kontemporer. Nanti kita bicarakan itu seperti apa itu isu kontemporer itu. Begitu seterusnya. Nah, ini diperlukan dalam rangka membekali peserta agar dapat melakukan fungsinya sebagai PNS secara profesional, terutama dalam melakukan fungsi pelayanan publik atau publik. Saya kira ini tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Dan saya yakin teman-teman yang kemarin yang sudah mengakses ke MOC ya, pasti sudah ada gambaran tentang 3 mata pelatihan yang ada di agenda 1. Yang pertama bukan mata pelatihan ya, yang pertama itu wawasan kebangsaan. Inilah yang kemudian akan membangun sikap bela negara itu. Yang kemudian dilanjutkan dengan materi isu kontemporer. Dan yang terakhir itu adalah kesiapsiagaan. Nah, 3 materi ini kalau diramu, maka melahirkan tujuan pembelajaran yang ada pada tayangan ini. Diharapkan di akhir seluruh kegiatan, peserta mampu menunjukkan sikap bela negara. Kedua, yang bisa melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai isu kontemporer. Semua itu digunakan dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai pelayan publik yang profesional. Pelayanan publik atau pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Sama saja. Baik. Kita masuk. Jadi mata pelatihannya saya pertegas sekali lagi. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nanti di pertemuan hari besok baru kita bicara isu kontemporer. Pertemuan ketiga baru kita bicara tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, pertemuan terakhir kita umpan balik. Setelah umpan balik, kita lakukan pendalaman. Begitu yang terjadwal. Suara saya jelas ini? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, kalau ada gangguan-gangguan, tolong diberitahu ya. Siap, Pak. Kita lanjut, materi pertama. Nah, kalau dilihat dari modul, kemarin kan 16 hari di MOOC. Harapannya selama 16 hari itu Bapak dan Ibu mengakses modul ini. Ada 3 modul yang mendukung agenda sikap perilaku bela negara. Inilah 3 modulnya. Ya. Jadi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara ada modulnya sendiri. Kemudian isu kontemporer ada modulnya sendiri. Yang terakhir itu kesiapsiagaan bela negara. Jadi kalau mau lihat teorinya, pasti harus baca modulnya. Makanya model pelatihan ini, kalau tidak keliru ada 16 hari teman-teman, jauh sebelum pembukaan kemarin sudah mengakses di MOOC semua modul. Makanya di materi selanjutnya tinggal pendalaman. Tinggal penguatan dan pendalaman. Kita tidak lagi mengulangi teori-teori yang kalau ada materinya tidak lagi ialah sebagai berikut, yaitu nggak ada lagi yang seperti itu. Karena itu dianggap sudah selesai. Jadi tidak ada lagi materi yang bersifat definisi-definisi, yang kayak materi-materi apa yang bersifat pemahaman. Kalau pemahaman itu kita anggap sudah lewat, maka kita naik pada analisis dan penerapan. Bagaimana menganalisisnya dan bagaimana menerapkannya. Makanya dia disebut penguatan dan pendalaman. Urusan paham itu sudah selesai. Sudah berlalu ketika di MOOC. Sudah kita lewati. Baik, inilah modulnya dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah akses modul ini dan sudah dibaca. Paling tidak pengetahuan dasar tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara, Bapak dan Ibu sudah paham.
Maka tinggallah kita melakukan penguatan dan pendalaman selama 4 hari ke depan. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang pertama, ini khusus modulnya Pak ya, materi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara ini. Tujuan pertamanya itu menumbuhkan semangat nasionalisme. Ya. Nasionalisme. Kira-kira ada yang bisa kita share ya, kita tukar-menukar informasi, pengalaman, pengetahuan dan lain sejenisnya. Sebenarnya nasionalisme itu apa itu? Jangan takut salah. Ya, rasa cinta tanah air, Pak. Ya, rasa cinta tanah air. Masih ada yang lain? Nambah? Ya. Saya kira sudah itu intinya ya. Ingat isme ya. Isme itu apa? Apa isme itu? Ada yang tahu isme itu apa? Paham. Ya, paham. Jadi kalau nasionalisme paham, nah, dikaitkan dengan pendapatnya Pak Ihsan tadi. Paham yang menanamkan rasa cinta tanah air. Kira-kira begitu. Ya. Sehingga lahirlah paham-paham yang lain. Ada sosialisme, ada liberalisme, ada kapitalisme, dan seterusnya. Pendek kata isme itu menunjukkan faham. Nah, kita bicara salah satu faham nasionalisme. Jadi sudah benar tadi itu. Jadi ini faham menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian perbedaannya dengan isme yang kedua, patriotisme ini menumbuhkan rasa memiliki dan jiwa besar bertanah air dengan tanah airnya. Ya. Tanah air ini ada istilah lain menyebut apa? Kalau di yang sering kita temui tanah air itu kadang disebut juga ibu pertiwi, nusa dan bangsa. Itu kan tanah air, ya, tanah air. Jadi rasa cinta terhadap nusa dan bangsa, kemudian rasa cinta terhadap pribumi, ya, pribumi. Ya. Kemudian memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi inilah yang kita bicarakan di mata pelatihan yang pertama. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Ada 3 unsur pentingnya, Pak, yang substansi. Yang pertama menumbuhkan nasionalisme, yang kedua jiwa patriotisme, dan yang ketiga kesadaran dan tanggung jawab sebagai bagian dari warga negara. Jadi karena kita ini bincang-bincang saja, kongko-kongko saja, teman-teman jangan ragu ya. Jangan ragu. Kalau ada yang tidak jelas langsung tanya. Jadi begini Bapak Ibu. Ada 3 hal yang menyebabkan orang mengantuk. Yang pertama itu karena kelelahan. Anda kalau melakukan perjalanan dari Luwuk tadi malam, kemudian pagi ini pasti mengantuk. Kenapa? Karena kelelahan. Yang kedua karena, siapa yang tahu? Yang membuat orang cepat mengantuk itu yang kedua apa? Kekenyangan. Kekenyangan. Ya. Apalagi kalau tadi pagi itu nasi goreng atau nasi kuning, kekenyangan lagi. Sangat berpeluang. Nah, yang ketiga apa? Apa kira menyebabkan orang cepat mengantuk? Yang pertama kelelahan, yang kedua kekenyangan, yang ketiga dengar ceramah. Jadi ini sudah akumulasinya ini. Tadi malam mungkin begadang, kemudian tadi pagi makan nasi goreng agak kelewat kenyang, disuguhi lagi dengan ceramah. Sudah lengkap. Jadi tinggal menunggu saat-saat yang tepat. Ya. Nah, salah satu cara, ini cara yang paling efektif untuk menghalau rasa ngantuk itu adalah bicara. Yakin saja Bapak dan Ibu. Bicara.
Soal substansi benar salah itu nomor berikutnya. Yang penting jangan mengantuk. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan, kalau rasanya Bapak dan Ibu sudah mengantuk sekali, langsung saja. Mohon maaf Pak, saya mau komentar sedikit. Silakan. Karena hanya itu cara yang paling cepat dan efektif menghalau rasa ngantuk. Ya. Bicara. Karena tidak ada orang habis bicara itu bla 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 bla, langsung tidur kemudian menggorok. Tidak ada itu. Kalau ada yang seperti itu, kemungkinannya itu cacingan itu. Jadi Bapak dan Ibu jangan segan-segan ya. Walaupun niatnya hanya sekedar menghalau rasa ngantuk. Dan saya secara pribadi tidak ada pendapat yang salah, minimal menurut yang punya pendapat. Ya. Yang salah itu kalau dia paksakan. Jadi tidak ada pendapat yang salah. Paling sedikit menurut yang punya pendapat. Karena tidak mungkin salah dia kemukakan. Tidak mungkin salah. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin berbagi di tempat ini, jangan ragu-ragu. Di sini ada guru kah? Oh ada ya? Nah, Iya Pak. jadi dari prinsip itu, maka hindari menggunakan soal menurut pendapat Anda. Kalau menurut pendapat Anda tidak boleh disalahkan. Karena itu pendapat dia. Kecuali Anda membandingkan dengan pendapat orang lain di atas. Nah, misalnya menurut Aristoteles begini-begini. Kalau menurut Anda bagaimana? Nah, baru kita coba buat perbandingan untuk menyatakan benar atau salah. Tapi kalau tanpa dibandingkan, ketika dia menyampaikan apa saja, kita harus anggap itu benar. Menurut dia. Nah, olehnya itu, kalau Bapak dan Ibu berkomentar, pasti tidak salah. Tidak mungkin saya salahkan. Baik. Kita lanjut. Kalau mengantuk langsung bicara Pak ya. Nah, siapa ini? Kita bicara nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dikaitkan dengan nilai-nilai bela negara. Ada statement yang sangat monumental yang disampaikan oleh Pak Jenderal Sudirman bahwa negara Indonesia ini tidak mungkin hanya dipertahankan oleh tentara saja. Tidak mungkin. Ya. Makanya ada semboyannya TNI ya, ABRI bersama rakyat atau TNI bersama rakyat. Kenapa? Luas wilayah yang begitu dari barat paling barat adalah Sabang, timur paling timur adalah Merauke, selatan paling selatan adalah Pulau Rote, utara paling utara adalah Miangas. Negara sebesar ini tidak mungkin diserahkan ke TNI saja untuk menjaga keutuhannya. Pasti harus bersama rakyat. Maka dikenallah pertahanan rakyat semesta. Maka perlu sekali mengadakan kerjasama dan seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara. Pendapat ini yang sangat monumental. Ya. Nah, sekarang mari kita kilas balik dalam rangka menemukan semangat atau nilai-nilai bela negara itu. Anda kan tahu ya, ini ada filmnya di bawah ini. Jenderal Sudirman itu ketika berjuang, ya, dengan metode apa beliau berjuang? Pola apa beliau pakai? Bergerilya. Bergerilya. Nah, ketika bergerilya itu posisi beliau, keadaan beliau bagaimana? Dalam keadaan sakit kayaknya Pak. Ya. Sehingga harus ditandu atau diusung. Nah, mari kita coba berpikir sejenak. Dalam kondisi sakit. Nah, Jenderal Sudirman ini kan memang kurus orangnya ya. Sudah kurus, posisi sakit, dalam berjuang dia diusung atau ditandu, kemudian turun naik gunung, memasuki lembah, menyeberang sungai. Nah, pertanyaannya apa yang beliau cari ini? Ya, kira-kira apa yang ada di pikirannya Pak Jenderal ketika itu? Apa beliau pikirkan ini? Sudah sakit-sakitan di tengah hutan lagi. Kemudian tidak bisa berjalan sendiri, harus ditandu. Kenapa tidak beliau pulang ke rumah istirahat?
Kira-kira begitu ya. Istirahat. Ngapainlah keluar masuk hutan, untuk apa itu? Baru naik turun gunung, menyeberang sungai, lembah, ngarai. Dia ditanduk ke sana kemari. Sudah paru-paru tinggal satu yang berfungsi. Ya. Maka selaku orang yang hidup sekarang kita bertanya, apa sebenarnya yang beliau pikirkan itu? Apa yang beliau cari? Harusnya dalam kondisi seperti itu istirahat, makan enak, kumpul dengan keluarga. Harusnya begitu. Ngapain itu di tengah hutan baru kehujanan? Baru bukan sehari dua hari, berhari-hari, berbulan-bulan. Maka pertanyaannya, kira-kira apa yang beliau pikirkan ini? Ada apa di pikirannya Pak Jenderal ketika itu? Ada yang bisa tebak? Apa yang terlintas di pikiran beliau itu? Sehingga mau mengorbankan segala-galanya. Sudah sakit-sakitan, badan memang sudah kurus, dan faktanya memang ditandu. Harusnya pergi cari dokter, berobat, minum obat, istirahat. Udah selesai. Tetapi beliau justru lari ke hutan bersama pasukannya, kemudian melakukan perlawanan secara bergerilya. Maka pertanyaannya, apa maunya? Kira-kira kasarnya begitu. Apa maunya Pak Jenderal? Karena rasa cinta tanah air dan bela negara. Iya. Itulah bukti ya. Jadi yang ada di pikiran beliau itu bukan dirinya, bukan keluarganya, tetapi generasi berikutnya. Saya dan teman-teman. Hanya itu yang terlintas di pikiran beliau. Kalau hanya untuk dia, harusnya istirahat. Selesai. Kalau hanya untuk kepentingan dia sendiri, udahlah istirahat. Tetapi bukan itu yang beliau pikirkan. Dia memikirkan bagaimana keadaan pasca beliau. Kalau ini tidak tuntas, bagaimana keadaan selanjutnya ini? Nah, inilah yang disebut tadi itu cinta tanah air. Nah, cinta tanah air tadi itu tidak lengkap. Nah, definisi lengkapnya, cinta tanah air yang tumbuh secara alami. Itu namanya baru nasionalisme. Jadi cinta terhadap tanah air ini bukan karena ada siapa-siapa, bukan karena ada kepala sekolah kita bicara cinta tanah air, ada kepala puskesmas, tetapi memang tumbuh dari dalam. Ada kesadaran. Kesadaran itu ingin mewariskan keadaan yang lebih baik. Ya. Olehnya beliau mengatakan pengalaman bergerilya itu sampai pada kesimpulan negeri ini tidak bisa hanya diserahkan kepada TNI. Kalau Bapak dan Ibu tahu, di Amerika itu tidak ada satupun warga negara yang berusia 18 tahun ke atas yang tidak ikut bela negara. Tidak ada satupun, Pak. Tidak ada yang lolos. Jadi wajib bela negara. Walaupun anggarannya besar, maka tidak ada orang Amerika, warga negara Amerika yang sudah dewasa yang tidak pernah melewati satu tahapan yang disebut bela negara. Wajib bela negara. Di Korea itu, Bapak, setiap 5 tahun update bela negara. Setiap 5 tahun, Pak, update bela negara. Dan hampir semua negara, itulah salah satu cara mewariskan semangat untuk menjaga negaranya. Nah, bersyukur kita di Indonesia ini nanti ikut latsar, ya, jadi dipastikan dulu dia jadi PNS, baru diperkenalkan dengan nilai bela negara. Itu pun baru kurang lebih 4 tahun terakhir. Baru 4 tahun terakhir. Andaikan Bapak dan Ibu tidak jadi CPNS, tidak ada. Tidak diperkenalkan ini. Padahal negara lain mengalokasikan anggaran yang sangat besar. Dalam rangka apa? Mereka takut sekali. Bagaimana keadaan bangsa ini ke depan? Maka setiap orang dewasa tidak ada yang lolos. Harus ikut atau wajib bela negara. Diperkenalkan itu. Pentingnya menjaga negara. Menjaga sustainable, kesinambungan. Karena ancaman hampir setiap saat ada, baik dari dalam maupun dari luar.
Ya. Nah, makanya setiap warga negara, kalau di negara yang saya sebutkan tadi, bukan hanya di Amerika dan Korea, ya, dan di hampir semua negara melakukan itu. Kabarnya di Korea itu setiap 5 tahun update, kembali ke barak, latihan lagi, diingatkan lagi, disegarkan lagi pentingnya menjaga negara. Semangat bela negara. Baik, ini kita antar materi ini dari sini. Memahami pernyataan yang pertama tadi bahwa nasionalisme itu adalah cinta tanah air. Sesungguhnya cinta tanah air itu yang terlahir dengan alami, lahir secara alami, atas kesadaran. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada statement atau ungkapan yang paling populer yang disampaikan oleh neneknya Gus Dur. Siapa neneknya Gus Dur? Pendiri NU. Siapa yang tahu? Haji Wahid Hashim, Pak. Ya, Hadratul Syekh Hashim Asy'ari. Mohon maaf. Ansyari. Kiai Hashim Asy'ari. Ya. Apa kata beliau dalam ungkapan itu? Hubul watan minal iman. Mencintai negeri itu bagian dari iman. Iman. Jadi kalau sudah masuk di ranah iman, sudah lain ceritanya. Bukan hanya cinta lagi. Kalau cinta itu kan bisa palsu. Di ungkapan kita begini belum tentu di hati begitu. Tapi kalau sudah menjadi bagian dari iman, sudah, karena iman itu kan ranahnya di keyakinan. Bukan urusan paham tidak paham, tapi urusan yakin atau tidak yakin. Maka ketika dia menggelorakan jihad di Surabaya itu, mempopulerkan semangat itu. Hubul watan minal iman. Mencintai negeri bagian dari iman. Maka kalau ada orang meragukan kita dengan nasionalisme ini, wah, coba baca sejarah, Pak. Ini jadi begitu ya. Jadi cinta terhadap tanah air itu bukan dibuat-buat, bukan dipoles-poles, tetapi memang karena dia sadar, ya, di sini dia dilahirkan, di sini dia dibesarkan, dan meskipun ajal itu urusan yang maha kuasa, tetapi yang ada di pikiran kita, kemungkinan di sinilah tempat akhir menutup mata itu, kemungkinan ya. Walaupun ajal itu urusan Tuhan. Nah, dari situlah kita lahir di sini, kita mencari rezeki di sini, kita besar di sini. Kemudian ada orang yang merongrong negara ini. Kesadaran itu muncul. Tidak mungkin kita mewariskan keadaan yang lebih parah dari keadaan sekarang kepada anak dan cucu kita ke depan. Berpikirlah kita seperti apa yang dipikirkan oleh Pak Jenderal. Sudah sakit-sakitan, diusung lagi, hujan panas, berada di tengah-tengah hutan, nyebrang sungai ke sana kemari, naik turun gunung, masuk ke ngarai, lembah. Kalau pikiran apakah pikiran bodoh saya anggap beliau ini apa? Harusnya istirahat. Nah, tapi karena ada rasa cinta yang benar-benar alami, ingin mempertahankan kemerdekaan ini, karena beliau kan bergerilya itu sudah revolusi fisik ya, karena ada agresi dari Belanda. Sebagian tokoh, mungkin saya keliru ya, satu di antaranya Bung Karno lebih memilih jalur diplomasi, tetapi Pak Jenderal memilih kita harus melakukan tekanan militer. Walaupun harus bergerilya, maka dua jalur itu harus ditempuh. Jangan sampai terjadi agresi, kemudian NKRI jatuh kembali ke tangan Belanda. Maka beliau lari ke hutan bersama pasukannya. Jadi sebenarnya filosofinya karena rasa cinta terhadap tanah air itu yang tumbuh secara alami. Bukan karena dipoles-poles, bukan karena ingin memperlihatkan kepada siapa begitu. Karena ada Pak Bupati, kita ngomongnya, wah luar biasa nasionalismenya itu orang. Tapi sesungguhnya itu sadar kita bahwa boleh kita bayangkan, Mbak, kalau tidak diminta-minta terjadi, sedangkan dalam keadaan aman seperti hari ini, kadang kita pusing, Mbak. Ya, kadang kita stres juga menghadapi situasi. Nah, bagaimana dalam keadaan kacau? Ya, potret yang paling mudah itu kita ingat kembali peristiwa Poso itu. Sedangkan kita aman,
kadang masih pusing, Pak. Ada utang yang belum dibayar. Aku janji dengan si ini, dengan si itu. Cari makan setengah mati. Nah, bagaimana kalau dalam keadaan kacau? Kita ada di tengah hutan berangkat dum-dum. Tentu lebih pusing lagi, Bapak Ibu. Maka marilah kita jaga, kita sadar betul bahwa kita punya tanggung jawab menjaga bangsa ini. Tanggung jawab. Bukan karena apa-apa, karena di sini kita lahir, di sini kita dibesarkan, dan kemungkinan juga kita meninggal di sini. Besar kemungkinan, hampir 99% kita berpikir kita akan meninggal di Indonesia. Sekali lagi karena ajal itu urusan Tuhan, bisa jadi. Bisa jadi mungkin naik haji meninggal di Mekah, bisa jadi. Tapi yang ada di pikiran kita hari ini, inilah tempat terakhir kita bertahan di NKRI. Baik, ini namanya penanaman nilai-nilai bela negara. Ya, nilai-nilai bela negara. Jadi kita membela negara ini bukan karena apa-apa. Karena kita ingin mengikuti jalan berpikirnya Pak Jenderal. Mari kita wariskan situasi yang lebih baik dari kondisi hari ini. Jadi beliau sudah melakukan tugas sejarahnya dengan sangat bagus, sangat apik. Nah, selanjutnya dengan demikian agenda 1 ini mengantar Bapak dan Ibu ke pencapaian pertama, bagaimana caranya membangun ini wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, tahu sedikitlah sejarah. Jadi ada tiga sebenarnya, teori, historis, dan regulasi. Ya. Teori kebangsaan. Siapa yang tahu? Kenapa? Mana yang duluan, negara atau bangsa? Bangsa. Ya, bangsa dulu, baru lahir negara. Kenapa ada bangsa, Bapak? Ada suku. Siapa yang tahu filosofi kenapa sampai ada negara ini? Ini hanya bisa dikaji kalau kita paham teori dan sejarah. Nah, regulasi itu menjadi landasan operasional kita berinteraksi dalam wadah negara. Teori kebangsaan itu hampir semua, Aristoteles juga berpendapat begitu. Ilmuwan-ilmuwan, pemikir-pemikir Muslim juga kayak Ibnu Rus, kemudian Imam Al-Ghazali, semua berpendapat sama bahwa naluriah manusia untuk berkomunikasi, untuk berkumpul. Kenapa? Karena dia makhluk sosial. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang bisa hidup secara mandiri. Misalnya dia dari lahir sampai meninggal, dia urus sendiri dirinya. Sampai dia kuburkan sendiri dirinya. Dia usung sendiri jenazahnya ke liang lahat. Tidak ada. Nah, karena makhluk sosial itu tanpa diperintah, dia pasti berinteraksi. Karena dia memang tidak bisa memenuhi kebutuhan secara mandiri. Dari sana terbentuk kelompok. Kita berinteraksi, kemudian kita mencari orang-orang yang bisa kita tanya tentang sesuatu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, orang yang menjadi sumber tadi itu, apakah dia tabib, apakah dia apa saja profesi dia yang kita anggap dia lebih. Nah, tanpa sadar kita sudah menokohkan dia sebagai pemimpin. Jadi kelompok tadi ketika berinteraksi dia butuh orang yang bisa mengarahkan dia. Maka lahirlah pimpinan. Maka tanpa sadar terus setelah dalam jangka waktu yang lama menjadi permanen. Kalau dilihat awalnya negara itu ya karena dorongan manusia sebagai makhluk sosial tadi. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Karena dia berinteraksi, berhubungan, maka tanpa sadar pada satu titik mereka mencari figur yang bisa menjadi panutan di tengah-tengah mereka, yang mengayomi. Maka sampai di sana muncullah teori yang mengatakan bahwa syarat negara itu harus ada penduduknya, ada pemerintahnya, ada wilayahnya, dan seterusnya. Kedaulatan. Ya. Jadi dari sana kalau kita baca sejarah dan teori, makanya negara ini kan dulu
negara ini dulu apa istilahnya itu? Negara polis, kota polis. Jadi awal negara ini Pak tugasnya cuma satu. Cuma satu tugas negara ini. Awalnya ya. Maka disebut dengan Najwa Terstad atau police state atau negara jaga malam. Karena tugas negara cuma satu, menjaga ketertiban umum. Hanya itu tugas negara pertama-tama negara ada di dunia, Pak. Menjaga ketertiban umum. Maka disebut negara jaga malam. Kalau sejarahnya begitu. Ya. Karena penduduk setelah dia capek dari kebun, capek dari ladang, dari kerja di mana, dia ingin beristirahat malam hari tanpa gangguan. Maka dibentuklah wadah. Wadah ini untuk apa? Tunjuklah orang-orang untuk menjaga penduduk supaya mereka bisa beristirahat dengan baik, besok pagi beraktivitas seperti semula. Maka hadirlah negara. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, maka tugas negara bertambah seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia. Akhirnya sampai dengan hari ini, salah satu fungsi negara itu melaksanakan pelayanan publik. Jadi sudah bergeser dari urusan ketertiban dan keamanan, bergeser ke kesejahteraan. Sudah kita berpikir bagaimana negara mensejahterakan rakyat. Kalau awalnya cuma menjaga ketertiban saja. Makanya tidak layak disebut sebuah negara kalau dia tidak bisa mengendalikan keamanan dan ketertiban. Karena itu syarat pertama negara didirikan. Coba baca sejarah, baca teorinya. Teori lahirnya negara. Ya. Nah, itu nanti beralih dari sistem pemerintahan. Dulunya kan negara ini dikendalikan oleh agama, oleh gereja ya. Nah, setelah berkembang selanjutnya, revolusi Prancis mulai menolak otoritas gereja. Maka lahirlah negara. Apa maksudnya ini? Jangan disuruh kembali kita ini. Ya. Jadi itu kalau Bapak dan Ibu ingin memahami ini, maka teori tentang negara, teori tentang kebangsaan, kemudian sejarah. Dalam konteks kehidupan sehari-hari adalah regulasi. Aturan perundangan dalam rangka menjaga keutuhan negara. Tetapi ilmu itu tidak cukup kalau tidak ada kesadaran tadi itu. Motivasi itu. Walaupun dia paham sejarah, dia paham teorinya, dia kuasai regulasinya. Memang di dalam dirinya tidak ada niat mau menjaga bangsa. Maka di mana-mana kehadirannya jadi provokator saja. Karena ada juga tipe orang seperti itu. Dia senang kalau terjadi benturan-benturan. Jadi pentingnya itu ilmu pengetahuan dan motivasi, kemauan. Kemauan untuk semangat ya. Dia paham teorinya, dia paham sejarahnya, dia paham regulasinya, pada saat yang sama ada motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat. Menjaga negaranya. Nah, semua inilah nanti kita tuangkan dalam bentuk implementasi. Penerapan. Ya. Teori, sejarah, regulasi diakumulasi dengan semangat, kemauan, motivasi. Itulah modal kita mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dengan wawasan yang benar. Wawasan kebangsaan bela negara. Jadi wawasannya dikasih benar dulu, cara pandangnya. Gimana cara dia memandang bangsa ini? Ya, ya sudah, ini intinya materi. Anda tahu teorinya, teori kebangsaan. Kenapa orang berkumpul? Kenapa lahir negara? Ya, karena ya pertama karena setelah di era modern, maka negara itu lahir karena misalnya Indonesia. Kehadiran Indonesia karena kita memerdekakan diri. Tetapi kalau bicara awal sejarah,
Nah, seperti tadi sebenarnya filosofinya karena manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa melepaskan ketergantungannya dengan orang lain. Nah, pada saat yang sama ada juga ahli memposisikan kita sebagai makhluk individual. Maka untuk mensintesa antara hak-hak individual dan hak-hak kolektivitas, lahirlah negara mengatur itu. Karena pada saat yang sama kita adalah makhluk individual. Mana buktinya kita makhluk individual, Bapak? Siapa yang bisa kasih bukti? Bahwa kita ini juga, kalau makhluk sosial pastilah dengan mudah. Kalau makhluk individual, kira-kira buktinya apa? Untuk makan, untuk minum, Nah, untuk istirahat, ya, untuk pemenuhan kebutuhan, kebutuhan, kebutuhan diri Kebutuhan. sendiri. Sekarang saya tanya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu melihat foto bareng, foto bersama, wajahnya siapa yang Anda cari duluan? Wajah pribadi. Sendiri, Pak. Itu kan menunjukkan kita tanpa sadar, kita ini makhluk individu. Iya. Egosentrisme. Iya, Pak. Kalau Bapak dan Ibu di sore hari berjalan-jalan dengan paitua, dengan maitua, dengan anak, tidak diminta-minta terjadi gempa sekian koma. Itu refleks terpisah itu. Bapak lari sendiri, Ibu lari sendiri. Anak tertinggal. Kenapa? Karena makhluk individu. Makhluk individu refleks. Refleks itu. Orang menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena memang dia makhluk individu. Nah, dalam rangka mensintesa itu, menyeimbangkan itu, mengharmonisasikan itu, nah, hadirlah regulasi. Regulasi itu dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Yang berwenang itu adalah negara. Organ-organnya yaitulah kementerian dan seterusnya, DPR, presiden. Itu kan organ-organ negara. Sehingga kenapa harus ada aturan? Sehingga dalam implementatif kita kembali ke aturan. Nah, sekarang kita dalam situasi COVID. Dengar itu pidato pertama presiden itu, keselamatan negara adalah hukum tertinggi. Keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu kan regulasi pernyataan hukum itu ya. Kalau bahasa hukumnya itu salus populi lex exto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Makanya sekarang ini semua dibatasi demi menyelamatkan rakyat. Karena negara ini hadir untuk itu. Meskipun di tengah polemik ya. Karena ya itu, negara besar, kepentingan banyak dan seterusnya. Jadi intinya adalah begitu, Pak. Target capaian pembelajaran agenda 1 ini pertama, kalau bisa kita tahu sedikit sejarah, teori, dan regulasi. Setelah itu kita tanamkan motivasi, keinginan, kemauan, keseriusan semua anak bangsa mau menjaga NKRI. Nah, kemauan itu, keseriusan itu bukan dipidatokan, bukan diceramahkan, bukan ditulis. Tetapi terlahir dari ucapan dan tindakan dia sehari-hari dimanapun dia berada. Sebagai guru terlihat sekali ucapannya. Terjaga ucapannya selalu, nilai-nilai nasionalismenya kelihatan. Tidak pernah dia membedakan suku. Tidak pernah dia membedakan agama. Tidak pernah dia melihat partai politiknya orang. Tidak pernah dia melihat kelas-kelas di dalam masyarakat. Dalam melayani. Ini anaknya siapa? Ini dari mana? Nggak pernah dia persoalkan itu. Nah, itu namanya implementasi. Implementasi dari semangat itu. Jadi dia tahu teorinya, sejarahnya, aturannya, kemudian ada dorongan dalam dirinya. Nanti dia akan terwujud pada ucapan dan tindakan dimanapun dia berada. Ketika dia melakukan aktivitas pelayanan publik. Kira-kira gitu ya. Nilai-nilai bela negara dikaitkan dengan fungsi-fungsi PNS. Jadi kalau bangsa ini mau besar, ya tinggalkan sudah semangat-semangat suku,
semangat-semangat kedaerahan. Kita sudah belajar dari sejarah, 350 tahun nenek moyang kita berjuang, tidak bisa kita merdeka. Kenapa? Karena memang kita sengaja dibuat oleh Belanda supaya mengandalkan semangat sukuisme, semangat kedaerahan. Itu memang kerjanya Belanda. Karena kapan kita bersatu, pasti kewalahan penjajah. Maka dia kasih tahu dengan orang Irian, hai orang Irian, Anda adalah keturunan yang paling mulia. Tidak ada apa-apanya orang Jawa itu. Sampai orang Jawa diberitahu, ini orang Jawa ini adalah keturunan dari ini dan ini, dari dewa dan seterusnya. Inilah suku yang paling mulia. Orang Sulawesi, Kalimantan itu tidak ada apa-apanya. Maka muncullah semangat kedaerahan yang berlebihan. Akhirnya kita sangat lambat merdeka, 350 tahun. 5 generasi hilang sia-sia. Kenapa? Karena semangat kedaerahannya terlalu kental. Belanda berhasil mewariskan itu, penjajah berhasil membentuk mindset kita. Nah, nantilah pada saat ada para cendekiawan yang berpikiran nasionalisme, mulai dari lahirnya gerakan Budi Utomo 1908. Ini sejarah. Sejarah kalau kita bicara sepintas tentang bangsa Indonesia, sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Jadi harus dipahami juga ini sejarah ini. Jadi salah satu pesan dari sejarah itu, Pak, bahwa negara ini 350 tahun terseok-seok. Kenapa? Karena berpikir kedaerahan, mengandalkan suku. Siapa sih yang mengingkari kehebatannya Thomas Matulesi atau alias Patimura? Siapa yang tidak mengakui kehebatan beliau? Siapa sih yang tidak mengakui kehebatannya Hasanuddin? Atau Antasari? Atau Gusti Ngurah Rai? Atau Diponegoro? Atau Imam Bonjol? Semua orang-orang hebat. Orang-orang hebat di masanya, Bapak. Konon kabarnya jangankan senjata tajam, peluru pun tidak tembus. Kabarnya ya. Tetapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa merdeka? Kalau hebat, kenapa Anda tidak bisa merdekakan bangsa ini? Nah, ternyata karena sukuismenya yang tinggi. Dia jago kandang. Dia mengandalkan sukunya. Nah, kita bersyukur muncullah gerakan di penghujung abad ke-20 ya. Karena 1908 di awal abad 20, 1908. Muncullah sekelompok generasi muda yang berlatar belakang cendekiawan. Orang-orang terdidik. Dia sudah melihat, membaca sejarah, kalau ini dipertahankan mungkin 300 tahun lagi belum tentu kita merdeka. Kalau begini cara-cara ini yang digunakan. Maka muncullah gerakan Budi Utomo 1908. Mulai di sanalah dibangun nasionalisme itu. Disatukan pemikiran anak bangsa. Tidak bisa lagi kita mengandalkan Kalimantan berjuang sendiri, Sulawesi berjuang sendiri, Bali berjuang sendiri, kemudian Irian, dan seterusnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus disatukan. Nah, dari sanalah tonggak sejarah 1908, kemudian dikonkretkan di Sumpah Pemuda 1928. Kan waktu 1908 itu kita hanya berkeinginan ingin mempersatukan. Tetapi kita belum menemukan apa instrumen yang menyatukan itu. Maka dikonkretkan di 1928 di Sumpah Pemuda bahwa yang mempersatukan kita itu adalah satu bahasa. Kan gitu ya. Satu nusa, satu bangsa. Nah, itulah instrumen-instrumen yang menyatukan kita. Di Sumpah itu kita di Sumpah Pemuda itu menyepakati bentuk-bentuk konkret. Kalau kemarin itu 1908 semangatnya saja sudah terbangun, tetapi tidak tahu kita dipersatukan dengan apa. Ternyata bahasa,
kemudian bangsa, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Pada rasa satu. Ya, Satu Indonesia. Dan bertumpah darah satu. oh ya. Nah itulah sumpah itu. Jadi dari 1908 menjadi tonggak sejarah pertama membangun nasionalisme. Kemudian mengkristal dia di 1928. Nah ini yang berbuah manis di 17 Agustus yang kemarin itu. Jadi betapa pentingnya menjaga persatuan ini, Pak. Kalau Bapak dan Ibu ingin bangsa ini menjadi bangsa yang tumbuh dan maju, tidak ada jalan lain. Kita harus jaga nasionalisme. Jangan habis energi kita terkuras untuk hal-hal yang tidak penting. Hanya karena perbedaan suku. Anda tidak mau terima suku lain masuk di daerahnya Anda. Pertanyaan saya, tunjukkan kepada saya formulir apa yang bisa tunggu dulu ya, ada teleponnya Pak Reza. Halo, Bos. Iya. Itulah saya pamit tadi ini, saya pamit dengan, jadi bagaimana ini? Mana saya mau tinggalkan ini? Bisa pas 10 menit, ada 4 orang, sekitar 5 orang masuk Bapak punya ini. Cuman masih minta diminta anunya mentor dari coach. Ibu Dery sudah kasih penguatan, tinggal Bapak ini. Oh, jadi saya keluar dulu di sini. Saya keluar dulu di sini dulu. Oh. 15 menit ya? 15 menit ya? Oh ya. Iya, makanya saya kasih tahu Pak Koordinator, saya mungkin habis materi baru ikut rapat Kalau begitu saya pamit dulu ya. Saya pamit dulu. Ya, oke, makasih banyak deh. Ya, Assalamualaikum. Saya mohon maaf ya, kita pending dulu 15 menit. Oh iya, telepon tadi Pak. karena ada rapat penentuan kelulusan peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Iya, Jadi Pak. saya live dulu ya. Siapa? Ya. Iya. Saya stop share. Nanti sebentar kita bicarakan lagi. berarti kita tunggu di sini saja Pak ya? Di ruangan ini. Kira-kira begitu karena Pak Reza telepon saya mungkin Iya. pas-pas sudah yang saya bimbing itu sedang dibahas nilainya. Jadi Iya. saya tinggalkan dulu. Iya Pak Iya, ya. Kak. Live meeting. Uish, mana live-nya ini? Barangkali kita orang bisa minum sedikit apa. Iya. Bukan ada Bapak Ibu dari BPSDM tadi ini? Ya, Ada kah? ada tadi. Sudah tidak ada, tinggal peserta semua ini.